Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, masih soal TWK, tes wawasan kebangsaan KPK yang ternyata terus bergulir. Terlebih lagi ketika Jokowi mengatakan ribut-ribut itu bahwa TWK seharusnya tidak menjadi alasan untuk bukan memberhentikan ya, tidak dilakukan untuk merugikan pegawai KPK, lalu disambut dengan secara cerdik sekali. Dan pimpinan KPK mengatakan bahwa mereka tidak dirugikan karena kalau mereka ini diberhentikan tetap akan memperoleh pesangon sesuai dengan aturan yang ada. Kecuali dipecat, pergi, ya itu dirugikan. Wah, itu canggih sekali. Tapi itu menurut saya itu bukan kesalahan pimpinan KPK, tanda kutip ya. Karena kalimat presiden juga memang tidak tegas. Kalimat presiden hanya mengatakan TWK tidak serta-merta menjadi alasan untuk memecat. Satu. Yang kedua, TWK pengalih tugasan tidak boleh merugikan pegawai KPK. Nah, itu kan jadi nggak tegas. Seperti misalnya, mohon maaf ya, suka ada contoh kalau berdoa tuh yang konkret, yang jelas maunya apa, minta sama Allah. Jangan minta, ya Allah jadikanlah aku orang yang hanya duduk-duduk santai di rumah tapi uang datang sambil goyang-goyang kaki gitu ya. Nggak usah kerja keras kayak orang kayak duduk di rumah goyang-goyang kaki, uang datang. Lalu Allah kabulkan, jebret. Jadi apa? Tukang jahit. Tukang jahit itu kan ada bercanda-bercanda macam gitu. Atau lagi ada yang mengatakan, ya Allah, aku tolong jadikan aku orang yang paling berpengaruh kemanapun telunjukku menunjuk, maka akan diikuti oleh banyak. Jebret, Allah jadikan dia jadi apa? Angon bebek. Karena dia membawa telunjuk kayu kemanapun, bebek akan ikut gitu loh. Bukan, ini tentu saja bercandaan, tapi ini menunjukkan sesuatu harus konkret, harus jelas, harus eksplisit. Jangan multitafsir. Kalimat Jokowi ketika menimbrung soal TWK setelah sekian lama bungkam, ternyata memang multitafsir. Dan ini sebabnya ada anak muda dosen dari UNAIR, Universitas Airlangga, mengatakan kisruh TWK KPK, dosen UNAIR sempurnakan tiadanya komitmen Jokowi soal korupsi. Ya, nah. Oke, ini menunjukkan, kata dia, sempurnanya menyempurnakan tiadanya komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi. Oke, saya bacain ya. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Herlambang P. Wiratraman mengatakan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan KPK untuk melakukan screening para pegawainya tidak memiliki dasar hukum. Herlambang siap berdebat dengan ahli hukum yang berpendapat bahwa TWK punya dasar hukum. Namun lebih dari itu, Herlambang menuduh rezim Jokowi sengaja membuat kekisruhan secara terus-menerus. Herlambang menuduh rezim Jokowi sengaja membuat kekisruhan terus-menerus. Hal ini bisa dirunut ke belakang sejak ada rencana revisi Undang-Undang KPK. Calon pimpinan KPK bermasalah sampai pada upaya penyingkiran 75 pegawai yang akhirnya menjadi 51. Ya, 51 karena mereka dianggap rapot merah, tidak bisa dibina dan tidak bisa diangkat menjadi ASN. Ya, yang 24 sisanya diberi kesempatan untuk melakukan pelatihan dan sebagainya. Sebab upaya pelemahan KPK itu dibarengi dengan karakter rezim yang otokratik, legalisme, demokrasi dirusak, produk hukumnya sewenang-wenang, serta pihak-pihak yang memperjuangkan hak dan kebebasan termasuk mendukung demokrasi dilumpuhkan. Ruang-ruang kebebasan sipil, kebebasan ekspresi, kebebasan pers, seniman, dan semuanya sedang dalam proses terancam demokrasinya. Omong kosong ngomong kebebasan ekspresi hari ini, sementara kita tahu produksi hukum melemah. Jadi saya membaca yang satu paket, tutur dia Herlambang ya. Oke, saudara, kalau selama ini kita mengikuti pemberitaan perlawanan terhadap TWK ini dari orang-orang yang jelas-jelas dirugikan. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak lulus TWK. Ya, ada Novel, ada Sujarnako dan sebagainya. Tapi coba kita lihat, ini ada pengakuan. Nah, ini bagus nih dari Gelora.co. Gelora.co pengakuan pegawai KPK yang lulus TWK. Pertanyaannya nggak nyambung. Pertanyaannya nggak nyambung. Oke. Sebanyak 1.271 pegawai KPK dinyatakan lulus tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status menjadi ASN.
Sementara 75 dinyatakan tidak lulus, bahkan 51 diantaranya sudah tidak bisa lagi bekerja di KPK karena mendapatkan rapot merah. 24 lainnya diarahkan mengikuti diklat untuk kemudian ditentukan lulus atau tidaknya jadi ASN. Nah ini ketika kemarin saya memandu sebuah webinar tentang TWK KPK yang disebut mati hidupnya pemberantasan korupsi, temanya itu pembicaranya antara lain Profesor Jenderal Arifin Muchtar, anak muda ketua vokat dari UGM Jogja. Itu dia mengatakan bahwa orang-orang yang disarankan untuk ikut diklat ini kan kebanyakan kan yang dari 75 ini adalah orang-orang yang sedang menangani kasus-kasus korupsi besar. Ya, ada IKTP, ada bansos, ada yang wali kota Tanjung Balai, ada batubara di Kalimantan yang mau digerebek bocor, yang barang bukti satu truk hilang dan sebagainya. Dia ada banyak kasus-kasus yang mendapat perhatian publik besar karena kasus-kasus besar dan menyangkut tokoh-tokoh besar kan gitu kan di belakangnya. Nah, kalau orang-orang ini mengikuti pelatihan, apa otomatis kasus-kasus ini menjadi berhenti, freeze, dibukukan dulu, atau dilimpahkan pada orang lain? Nah, kata Zainal Muchtar, kalau dilimpahkan sangat mungkin akan dilimpahkan pada pegawai-pegawai KPK yang tanda kutip lebih ramah terhadap kasus ini. Maka nanti terbit SP3 dan sebagainya seterusnya. Nah, ini menarik. Memang ini tidak bisa tidak ada upaya pelemahan KPK yang kalau menurut narasumber yang kemarin satu lagi Abdullah Hemahua, bukan pelemahan Edi, tapi ini pensakaratul mautan KPK. Bang Abdullah lewat lebih itu lagi ya. Selain bermasalah dari sisi hukum, TWK juga dinilai bermasalah dari segi substansi. Mereka yang lulus TWK pun buka suara bagaimana anehnya pertanyaan-pertanyaan dalam tes tersebut. Kumparan berkesempatan berbincang 2 orang pegawai yang lulus tes tersebut. Kedua pegawai yang tak mau disebut namanya itu bercerita soal tes yang mereka ikuti. Nah, ini yang lulus nih sekarang bicara nih, yang lulus tapi pun merasa aneh. Sumber pertama mengatakan bahwa apa yang beredar di media terkait soal-soal TWK benar seperti itu. Sebab ia pun mendapatkan soal yang sejenis. Aneh-aneh sih memang, sama anehnya. Aneh dalam artian tidak nyambung kalau mau dikaitin sama kebutuhan kompetensi di KPK. Juga nggak nyambung, kata pegawai tersebut. Selasa 25 Mei ya. Jadi lebih kepada profiling orang gitu katanya ya. Orang kalau lihat wawasan kebangsaan mikirnya kan hubungan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, segala macam. Cuma ini kan dalam praktiknya tesnya sendiri nggak nyambung. Banyak soal rasis. Banyak soal yang apa gitu, malah menyangkut agama. Jadi malah profiling orang ini yang idealisme seperti apa sih? Jadi orang diprofil seperti apa nih? Pegawai A, dia seperti apa? Agamanya bagaimana? Islamnya bagaimana? Dan sebagainya. Jadi tidak menyangkut dalam teknis dan wawasan tentang pemberantasan korupsi. Ia mengaku ditanya soal LGBT. Lalu ada juga pertanyaan seperti apakah ia merupakan pendukung FPI atau HTI? Apa urusannya coba dengan pemberantasan korupsi, ya kan? Atau bukan? Seolah-olah soal-soal berbau rasis juga ditanyakan seperti misal Cina itu rasis. Hingga orang Jepang itu jahat. Itu kan rasis sekali ya, pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Pertanyaan ini dinilai tidak ada korelasinya dengan tugas KPK, terlebih tes dilakukan oleh TNI AD, BIN, dan lembaga sejenis. Sebenarnya pun terlepas dari isi pertanyaan TWK, ini saya sih menilai sebenarnya sih hasilnya pun sudah ketebak. List-list orangnya itu semua, jadi sebenarnya mau apapun isi pertanyaan orang yang sudah kena itu memang sudah dibidik. Jadi ada atau tidak ada pertanyaan, udah ada daftar ya si A, si B, si C, 75 orang nggak lulus, gitu aja. Jadi ini hanya formalitas dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih absurd ya. Senada di satu pegawai yang lainnya juga memberikan pengakuan serupa. Ia turut mendapatkan pertanyaan yang lebih tidak sesuai dengan tugas KPK. Mulai dari organisasi keagamaan hingga donor darah untuk orang yang berbeda agama. Bayangkan, donor darah untuk orang berbeda agama pun ditanyakan. Misalkan terkait organisasi keagamaan, keluarga Anda apa? Apakah Anda mendonorkan darah ke yang berbeda agama atau menerima? Kemudian apakah Anda mengucapkan selamat hari raya kepada beda agama dan seterusnya sebagainya. Ini luar biasa. Jahat, menurut saya jahat. Memang sudah ada target, ada profiling. Memang sudah ada target, ada profiling. Saudara, sebagai penutup saya ingin sampaikan satu video pendek promo sebetulnya dari Watchdog. Watchdog itu production house yang digawangi oleh Dandi Dwi Laksono. Saya pernah sama-sama dia mengasuh acara diskusi pagi di sebuah radio swasta setiap Senin pagi ya. Selama 2 tahun kalau nggak salah gitu. Saya waktu itu masih di sebuah televisi swasta, tapi saya juga
setiap Senin pagi jam 7 sampai jam 9 ke studio radio tersebut bersama-sama Dandi yang jadi produser ya waktu itu. Kita bicara topik-topik ekonomi, topik politik, kita undang narasumber, kalau dia nggak bisa kita telewicara dari tempatnya masing-masing. Nah, saya setelkan gini aja ya. Saya Cina, ya kelihatan lah dari muka saya ya. Nah, agama keluarga saya Buddhis, ya seminoritas itulah saya. Bekerja di KPK sejak Oktober 2005. Saya salah satu penyidik KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN melalui proses tes wawasan kebangsaan itu. Apa pendapat Anda tentang OPM, DITI, tentang HTI, tentang FPI, lalu apa pendapat Anda tentang LGBT? Nggak ada korelasinya sama sekali dengan pemberantasan korupsi. Kalau assessment nggak lulus itu dibilang itu tidak berpancasila, tidak berundang-undang dasar, tidak ber-NKRI, itu bahaya betul itu. Saya menangani salah satu kasus yang mungkin menjadi atensi nasional, yaitu bansos. Anggota DPR ada yang waktu itu jual beli jabatan di Kementerian Agama itu. Saya pernah tergabung di penanganan perkara simulator, Menemui orang yang sedang berperkara itu dilakukan oleh Deputi Mendakan, lalu naik helikopter itu dilakukan oleh ketua, yang kemudian saya ikut tentang dan lain-lain. Ya mungkin wajar aja kemudian nama saya itu masuk dalam radar beliau. saya Kristen. Apa dasarnya dibilang Taliban? Saya juga bergereja. Maksudnya kalau di KPK beneran ada Taliban, emang bisa orang kayak saya hidup di situ 4 tahun loh. Nama saya Benedictus Siumlala Martin, panggilannya Beni. Namaku Rizwin. Nama saya Herbert Arobat. Nama saya Andre Dedi Nainggolan. Nama saya Rasamala Aritonang. Oh, saya bukan Taliban, saya Saliban. Akhirnya saya bawa bercanda saja. Saya bukan Taliban, saya Saliban. Iyalah orang salib kok dia Kristen. Jadi aduh ini satu hal yang membuka kembali betapa jahatnya kekuasaan yang telah dikooptasi oleh oligarki. Tadi ada pegawai yang mengatakan bahwa ada deputi penindakan yang bertemu dengan orang yang bermasalah secara hukum yang sedang tangani buat KPK. Ini secara etik jeblok banget. Lalu ada juga ketua KPK yang tidak disebut nama, tapi adalah Firly Bahuri. Dia menyewa helikopter untuk pulang kampung. Jadi ketika dia termasuk orang-orang yang mempersoalkan masalah ini, maka istilah dia masuk radar gitu. Jahat banget ini, jahat. Dan memang seperti katakan tadi, mereka adalah orang-orang yang sedang menangani kasus-kasus besar. Bansos itu besar, saudara. Dari sisi jumlah besar, triliunan. Apalagi kalau bukan Anies. Novel Baswedan benar mengatakan 100 triliun. Wih, dasar sekali. Dan menjadi lebih besar lagi karena di situ banyak nama-nama besar yang terkait dalamnya. Ada Harun Masiku, ada 2 anggota dewan yang sampai sekarang juga entah nggak diapa-apain, dan yang tidak kalah pentingnya ada Madam Bansos. Aduh, dan menyingkirkan orang-orang yang menangani ini adalah dalam rangka melokalisir dan kalau bisa menyelesaikan urusan-urusan seperti ini. Ya oke, saudara, kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Apakah benar kata Herlambang tadi, dosen UNER tadi, bahwa ini menunjukkan sempurnanya tidak ada komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi. Kalau itu yang terjadi, nauzubillah min dzalik. Ngeri sekali karena dia dalam pidato kampanye waktu calon capres dulu, dia mengatakan musuh besar korupsi dan kita harus berantas korupsi. KPK harus kita perkuat, anggarannya kita tambah, penyidiknya kita tambah. Anda tentu nonton ya dalam potongan wawancara dengan sebuah televisi swasta. Waktu itu dia masih pakai baju kotak-kotak merah biru dan waktu masih gubernur. Saudara, demikian dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.